Sampai akhirnya tuh si Erna bilang sama gua, Ver, kalau memang nanti gua nggak ada umur, gua minta tolong sama lu. Dia bilang gitu sama gua, Bang. Yang gua selalu ingat sama dia, Bang. Maafin, Bang. Iya. Ini yang selalu gue ingat sama dia. Tolong ya, kalau misalnya terjadi apa-apa sama gue titip anak gue. Udah ngomong seperti itu iya. Ya, almarhumah ya. Gue bilang sama dia, lu jangan ngomong kayak gitu lah, ya kan, kasihan anak lu. Yang gue sangat sedihkan lagi, Bang, saat gue mandiin dia tuh, lihat posisi badan dia, semua tuh banyak luka-luka yang menurut gue tuh, ya Allah, Bang, pada biru semua badannya, perut dia, tangan dia kayak bekas diikat, ya pokoknya banyak banget, Bang. Jadi selama ini dia berumah tangga, dia dipukulin ya kan sampai ke badan-badannya. Jadinya kan gue pikir kan dia cuma bagian muka ya, karena gue nggak tahu dalamnya dia. Pas gue mandiin itu tuh, ya Tuhan, gue cuma bilang, karena lu kenapa nggak ngomong sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan seperti biasa sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat kalian semua yang udah mengklik atau mampir di video ini. Dan seperti biasa juga Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gue ini udah ada narasumber yang mau menceritakan sebuah kisah yang pernah dialaminya, yaitu dari seorang almarhumah sahabatnya dari kecil nih, yang meninggal menjadi korban KDRT dan meninggal di tangan suaminya sendiri. Dan arwahnya ini pulang pada saat malam tahlilan dan sempat bergentayangan di lingkungan sekitar. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kak Vera. Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih banyak Kak Vera udah meluangkan waktunya datang nih ke Dimensi Mistik dari Lebak Bulus ya Kak. Iya, Bang. Untuk menceritakan sebuah kisah yang betul-betul tragis sekaligus horor nih ya. Iya, Bang. Yang pernah Kak Vera alami secara langsung nih. Tapi sebelumnya Dimensi Mistik mengucapkan turut berduka cita ya Kak. Sama-sama, Dalam-dalamnya atas berpulangnya almarhumah Kak Erna ini nih ya. Betul, Bang. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah ya Kak. Amin. Kembali ke cerita Kak, dan tadi katanya kita ngobrol-ngobrol di belakang layar nih ya. Iya. Katanya almarhumah si Erna ini teman dari kecil jadi korban KDRT dianiaya oleh suaminya dan meninggal di tangan suaminya sendiri, Bang. nih. Ya sebenarnya sih gimana ya, Bang, temen gue itu si Erna ya, apa ya, untuk ceritanya ya memang sangat sedih banget ya, Bang. Gue kalau inget masalah itu ya, namanya dengan kehidupan dia dari yang gue kenal waktu lagi di Kampung Melayu sampai dia nikah, pokoknya kita bareng dulunya. Itu sangat, menurut gue tuh bener-bener tragis banget gitu, Bang. Dengan kehidupan dia yang sangat prihatin. Jadi semuanya tuh gue ngerasa nggak nyangka aja. Nggak nyangka bakal terjadi nih. Betul, di kehidupan Bang. Si almarhum Kak Erna ini nih. Dan katanya setelah meninggalnya almarhumah Kak Erna ini, Kak Vera dan teman-teman bahkan keluarganya ini melihat kalau arwah almarhum ini pulang nih ke rumahnya. Betul, Bang. Ya di situ sih saat kejadian dia meninggal, memang sih saya melihat dia. Itu pun bukannya saya aja yang lihat ya. Dari teman-teman kerja, keluarganya dia pun melihat semua kehadiran sosok almarhumah ini nih. Iya, kalau di sebutan kita ya di latar rumah lah. Di gitu. Latar rumah atau di halaman Di halaman rumah. Dari kejauhan kita lihat, Bang, ya kan. Iya. Dengan, menurut aku tuh ngeliat dari kejauhan tuh dengan raut sedih gitu. Sedih ya? Sedih aja. Cuman kita ngerasa itu benar Erna apa bukan ya? Ya cuman kita ngerasa ya mungkin si Erna lagi pulang lah. Iya Kak. Gitu. Tapi ini nanti setelahnya juga
ada beberapa kali Kak Vera mengalami kejadian yang betul-betul horor nih ya. Iya. Yang secara langsung gitu ya. Iya, bener Bang. Didatangi sama almarhumah Kak Erna ini. Betul nih. Bang. Tapi jangan kita spill terlalu dalam Kak, kita tahan dulu ceritanya biar teman-teman juga penasaran. Tahan dulu ya. Iya Bang. Ya buat kalian tadi yang udah denger kisi-kisi atau cerita pendek dari Kak Vera barusan, dan buat kalian yang penasaran sama kisahnya, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Dan di sini gue mau infoin dulu buat kalian kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber seperti Kak Vera di sini, bisa banget kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik. Nanti semuanya gue cantumin di kolom deskripsi, dan gue rasa cukup, gue juga udah penasaran, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Kak Vera, kalau boleh tahu seperti apa nih Kak awal mula ceritanya? Jadi gini Bang, dulu kan saya tinggal di Kampung Melayu. Kebetulan di saat saya tinggal di Kampung Melayu itu kan saya punya sahabat namanya Erna. Memang sih kita satu RT ya, nggak jauh beda lah rumahnya. Sekampung lah, sekolahnya juga sama, SD-nya sama, sampai kita dewasa juga bareng-bareng sama dia. Semuanya yang bikin sayangnya itu ya, gue ngeliat keluarganya si Erna itu, dari gue kenal masih kecil itu, sangat prihatin lah Bang. Semenjak dia ditinggal sama bapaknya itu, dari usia kelas berapa ya, kelas 5 lah. Dia udah tinggal sama bapaknya, karena kan bapaknya penyakit ya. Kalau disebutan orang itu kalau kerja malam kan penyakit angin duduk lah. Yang sehingga akhirnya tuh Erna sama keluarganya harus bertahan hidup buat nyukupin hidupnya dia, sekolahnya dia. Dengan jualan, ibunya jualan, dia bantuin. Itu yang sangat gue prihatin banget Bang. Disitulah gue ngerasa kayaknya hidup lu bakalan bahagia apa enggak pada saat itu tuh Bang. Akhirnya tuh si Erna itu kan temen gua waktu di Kampung Melayu kan, dia sekolah di SD. Dia sekolah sambil jualan, pulang sekolah dia jualan lagi buat nyukupin dia biaya sekolahnya dia. Sedangkan dia kan ibunya itu kan punya anak 2 Bang, perempuan dua-duanya. Si almarhum Kak Erna anak pertama. Iya, anak pertama. Nah kebetulan si Erna ini anak pertama yang harus berjuang juga buat adiknya juga kan, bantuin adiknya. Sampai akhirnya kita SMP bareng, sampai SMA kita bareng, sampai sekolah pun kita bareng, kerja pun bareng Bang. Nah kita kerja tuh Bang, daftar apa sih, ngelamar lah, kita ngelamar kerjaan. Jadi alhamdulillahnya Bang, saya sama Erna tuh diterima di perusahaan yang kerjanya sama, yaitu di bagian OB sih Bang. Ya pokoknya setiap kerja kita bareng Bang, walaupun kadang-kadang shift kita beda-beda. Dia kadang siang, saya pagi. Kalau lagi bareng ya kita ya bareng aja deh gitu, makan siang, ngobrol-ngobrol ya kan. Pokoknya ya sedekat apapun ya, apa yang dia deket ya dia selalu ngobrol. Nah pas lagi kita makan-makan siang tuh Bang, tiba-tiba dia cerita sama aku kan, Fer katanya, kenapa Fer? Gue dapat kenalan nih katanya. Siapa katanya? Namanya si Robi. Dia bilang gitu Bang sama gue. Oh, kenalan di mana katanya? Dia di FB, dia bilang gitu kan sama gue Bang. Terus gimana? Udah lama kenalannya? Ya dia bilang sih udah 6 bulan ini dia kenal dan deket. Dia bilang sama gue kayak gitu. Walaupun kita kadang-kadang suka beda shift ya Bang, tapi kita nggak pernah yang namanya komunikasi itu kita putus Bang sama dia. Dan kita selalu berkomunikasi. Aku juga kadang nanyain masalah dia sama Robi, bagaimana, ya kan, kalau misalnya itu kadang juga dia yang kadang telepon tentang cerita tentang si Robi. Nah akhirnya tuh dia deket sama si Robi. Ternyata si Robi itu punya niatan pengen nikahin si Erna. Nah aku bilang sama si Erna, emangnya Robi kerja di mana? Kan aku bilang gitu tuh. Kebetulan dia kerja dia bilang sih katanya kerja di minimarket Bang. Oh ya udah, kalau memang dia ada kerjaannya ya nggak jadi masalah, gitu kan gue bilang sama dia.
singkat ceritanya tuh 1 tahun kemudian Erna ngabarin gue nih, katanya dia mau nikah. Ya gue bilang dong sama dia, ya alhamdulillah dong, ya kan, kalau lu mau nikah ada niat baik, ya alhamdulillah. Kalau Robi memang niat baiknya sama lu kayak gitu ya nggak jadi masalah, gue turut senang ya. Ya namanya temen, gimana sih kalau temennya senang ya Support lah ya gitu ya bang, yang namanya udah ada jodohnya kan, yang terbaik buat dia ya alhamdulillah. Apalagi gue tahu kan kalau si Erna itu kehidupannya dari masih kecilnya itu sangat prihatin lah. Menurut gue ya mudah-mudahan sih kedepannya dia punya suami yang bisa bahagiain dia, ya kan. Kedoa gue sih semuanya itu, gue bilang sama Erna ya mudah-mudahan lu kedepannya sama si Robi punya kebahagiaan yang menurut gue tuh bisa bahagiain lu, gue bilang gitu sama dia. Dan akhirnya tuh si Erna itu nikah bang sama si Robi nih 1 tahun kemudian kan. Nah kita lagi kerja bareng nih, lagi pas sip bareng lah, ya kan, sambil makan siang kita ngobrol lah berdua. Dan dia ngasih kabar bahagia buat gua dengan dia udah nikah. 3 bulan kemudian dia nikah, ngasih kabar ke gua, Fer, alhamdulillah. Ya kan, kenapa? Gue ngisi, dia bilang gitu. Gue senang dong ngeliat teman gue senang, ya kan, baru nikah ibarat kata ya belum lalu lama dia udah dapet apa sih kepercayaan kan, ya mau dapat momongan. Terus gue bilang sama dia, yakin? Iya bener gue, ya kan, gue hamil katanya. Terus nanti gimana sama kerjaan lo? Gue bilang gitu sama dia. Ya niatnya gue sih, kalau kata si Erna nih bang, niat gue sih kalau udah ngelahirin gue pengen cuti lah, dia pengen istirahat, pengen besarin anaknya. Intinya sih seperti itu bang, dia ngomong sama gue. Cuman gue bilang sama dia, sayang banget sih, gue bilang gitu, mah kenapa nggak nyuruh orang aja gitu kayak baby sister buat ngerawat anak lu gitu, biarin lu kerja, ya kan lumayan, suami lu kerja ya kan, buat nambah-nambahin. Gue bilang gitu. Nggak kata si Erna gitu, biarin gue mau besarin anak gue dengan tangan gue sendiri, dia bilang gitu. Oh ya udah, ya namanya gue kan cuman kasih saran kayak gitu ya bang sama dia. Cuman kan menurut dia kan dia punya profesi sendiri, dia pengen besarin anaknya, yang kebetulan suaminya itu kan juga kerja kan, si Robi. Ya udahlah, menurut gue ya mungkin dia udah lama kali ya, dari masih ibarat kata dari kecil capek kali lah dia kerja mulu, biarin dia ngurusin anak. Nah kita harus kontak nih bang pas dia lagi hamil mau ngelahirin. Nah aku dapat kabar nih 1 bulan kemudian dia ngelahirin, kasih kabar sama dia nih kalau dia ngelahirin, Fer, gue udah ngelahirin, kata dia gitu. Ya gue kan sebagai teman gimana ya, gue datang lah ke tempatnya dia, ngelongok anaknya. Seneng gue bang, ya kan, anaknya perempuan, cantik kayak dia lah. Disitulah gue saat gue ketemu sama dia banyak cerita sama gue bang. Katanya, ya menurut gue tuh, gue pikir yang selama ini dia nggak cerita sama gue, nggak berkomunikasi sama gue tuh bahagia aja. Ya kan, ternyata selama ini pas gue datang ke situ ngeliat dia ngelahirin, ngeliat bayinya, dia baru udah tuh ngomong sama gue tentang suaminya. Ternyata selama ini suaminya udah berhenti kerja bang. Berhenti kerja? Iya. Ya. Itu gara-gara katanya sih, kata si Erna sih, karena dia jual barang-barang di minimarket lah, mencuri lah gitu. Cuman sih udah dikelarin dengan secara kekeluargaan. Dan akhirnya tuh Erna di situ udah mulain putus asa sih pas tahu kejadian itu. Cuman Robi itu akhirnya juga dia kerja pun sekarang udah pindah ke Bekasi, udah dipindahkan ke sana. Ya dengan niat dia pengen berubah kali ya si Robi itu, akhirnya bos yang tempat kerjanya itu mengizinkan dia untuk masuk kerja lagi, tapi suami pindah aja. Ya udah tuh dia bilang sama gue, ya udah lu sabar aja, gue bilang gitu sama dia. Yang penting lu sehat, lu urusin anak lu,
Kalau ada apa-apa lu bilang sama gue bilang gitu bang sama dia. Iya Fer, lu kan teman gue dari kecil, si Erna bilang gitu tuh. Terus deh, nah pas gue balik dari rumahnya dia, kita kan udah nggak komunikasi dulu sebulan ya kan, nggak komunikasi sebulan. Nah 2 bulan kemudian dia komunikasi sama gue, nyuruh gue main lah ke rumahnya dia nih bang. Pas gue main ke rumahnya dia, gue liat dong keadaan dia, anaknya sih sehat sih bang. Cuma yang gue sayangin, gue tanya sama si Erna, kenapa lu? Ya kan gue ngerasa kayak beda aja gitu bang sama dia. Kenapa sih? Kata si Erna, enggak gue gak apa-apa. Itu gue ngeliat kayaknya matanya dia kayak ada lebam-lebam gitu bang. Gue bilang sih sama dia, lu ngapa? Ya kan, lu jujur sama gue. Enggak, gue gak apa-apa kok. Dia masih tetap gak mau ngomong gitu Nutupin bang. lah ya. Nutupin. Enggak ini kayaknya aneh dah di muka lu tuh lebamnya kayak abis orang ditonjokin apa didampar. Gue bilang gitu. Jujur apa ya kan, lu jangan nyimpen sesuatu dia dari gue bilang gitu sama dia bang. Akhirnya nggak lama-lama dia cerita sama gue. Akhirnya dia cerita juga bang, selama ini dia pendam bang, tanpa keluarganya tahu, orang-orang tahu, orang tuanya tahu. Dia cerita sama gue kalau suaminya itu kerja pulang mabok. Kalau mabuk tuh si Erna itu kan dia ngeliat handphonenya si Robi itu suaminya, dia ngeliat chatanya sama cewek ya kan. Tapi ditanya sama si Erna tuh malah bukannya ngakuin, malah dia yang marah dan pukul-pukul si Erna. Itu malah dia yang galakan. Iya, malah dia yang lebih galak dari si Erna gitu. Gue bilang sama dia, lu ngapa nggak bilang sih sama mak lu? Gue bilang gitu, kalau misalnya laki lu kayak gitu, kasihan, anak lu masih kecil, keadaan lu juga kayak gini. Gue bilang gitu, apalagi lu kan udah nggak kerja, lu ngandelin dia kayak gitu bagaimana? Gue nggak bisa diem dong kalau lu. Dia cuma jawab apa? Gue nggak bisa ngomong sama orang tua gue nggak mau yang namanya mama gue tuh jadi kepikiran tentang gue, apalagi gue anak pertama. Mama gue kan masih punya anak satu yang harus dia pikirin juga. Disitulah dia ngerasa kayaknya apa ya, batin buat dia sendiri gitu bang pada saat itu. Semua yang bikin gue sedih itu kan kenapa sih si Erna nggak mau ngomong gitu apa yang dia rasain selama ini. Gue ngomong sama udah kalau memang kejadian kayak gitu terulang lagi, jangan sampai lu nggak ngomong. Ini udah fatal, apalagi benar kalau misalnya itu lu lapor polisi aja. Gue bilang gitu sama dia, kasian loh diri lu kalau harus dikebukin kayak gini terus. Terus habis itu kan gue pulang nih bang. Nah dia ngabarin gue lagi, suruh main. Gue main lah ke rumah dia. Disitulah gue lihat lagi bang, kayak gitu lagi, lebam kayak gitu. Terus ya gue bilang sama Erna, lu dipukulin lagi sama si Robi? Iya, abis ya dia gimana ya, pulang mabok, selingkuh mulu. Ya gue kan sedih bang lihat dia. Nah sebelum gue ke rumahnya dia, tetangganya juga banyak yang ngomong sama gue, karena kan memang nggak jauh ya rumah gue sama rumah dia. Tetangganya bilang katanya setiap malam dia berantem mulu, jam 9, jam 10 malam tuh selalu cekcok ya. Ya itulah, di situ tuh gue ngerasa udahlah rumah tangga lu tuh udah gak sehat, mau diapain lagi, dipertahanin ya kan. Gue kan sebagai temen gimana ya bang, gue cuma bisa simpati sama dia untuk bilang sama orang tuanya apa adanya gitu, kejadian apa, suaminya tuh bagaimana. Ya kan kalau misalnya orang tuanya tahu keadaan dia seperti itu, mungkin ya orang tuanya juga pasti sama pendapatnya sama kayak gue. Cuman si Erna tuh bilang sama gue, udah gue nggak apa-apa ya kan, gue bisa kok ngadepin ini. Nggak kayak gitu, gue bilang nggak kayak gitu. Lu itu dari dulu udah banyak berjuang buat keluarga lu, gue bilang gitu bang sama dia. Ya kan dari dia masih sekolah sampai dia SMP, sampai dia kerja banting tulang buat keluarganya. Yang menurut gue tuh
itu tuh semuanya dia bakal ngerasain nikah itu dia bakal bahagia. Tapi ternyata selama dia nikah itu, pas dia punya anak itu bukannya malah bahagia, tapi malah kegoncang dengan suaminya mabuk-mabukan, mukul dia, ya pokoknya preman mental gitu, dengan amukan yang si Erna itu digebukin lah bang. Sampai akhirnya tuh si Erna bilang sama gua, Ver, kalau memang nanti gua nggak ada umur, gua minta tolong sama lu. Dia bilang gitu sama gua bang. Yang gua selalu ingat sama dia bang. Maafin bang. Iya. Ini yang selalu gue ingat sama dia. Tolong ya, kalau misalnya terjadi apa-apa sama gue titip anak gue. Udah ngomong seperti itu iya. Ya, almarhumah ya. Gue bilang sama dia, lu jangan ngomong kayak gitu lah, ya kan, kasihan anak lu, ya masih kecil. Ya, gue ngerasa, kata Serna, ya gue ngerasa kayaknya kalau misalnya suami gue si Robi itu kayak gini terus, ya bisa aja sih gue mati di tangan dia. Lu ngaco, gue bilang gitu. Makanya kalau misalnya kayak gitu, ya udah lu udahan, lu bilang sama orang tua lu. Gue bilang gitu sama dia, jangan lu pendam sendiri kayak gini, kasihan anak lu masih kecil, lu juga jadi korban kayak gini. Ya gue lihat badan dia bang, nggak cuma muka yang lebam, tapi badan sampai dia gimana ya, keluarganya juga nggak tahu soal itu semua. Dia cuma cerita sama gue, kan gue bingung harus bilang, sedangkan dia nggak ngizinin gue untuk bilang sama orang tuanya apa yang terjadi dalam keluarganya dia, rumah tangganya dia. Gue tuh kasih nama dia bang, anaknya masih kecil, mana dia udah ibarat kata udah berhenti kerja, memutuskan untuk ngurus anaknya, tapi ternyata suaminya malah kayak gitu. Akhirnya tuh 3 bulan kemudian gue dapet kabar bang, pas terakhir gue dari rumahnya dia itu bang, gue dapet kabar dari adiknya bang. Jadi pas Selasa pagi itu gue dapet kabar bang dari adiknya Erna, yang bikin gue shock gitu, shock banget bang. Gue kaget pas terakhir gue dari rumahnya dia ngomong kayak gitu. Dengan dia pesan sama gue, suruh jagain anaknya, suruh perhatiin anaknya. Itu yang menurut gue tuh kayaknya masih inget di benang gue kayak bang. Gue langsung pergi minta izin sama suami gue tuh untuk ngeliat dia. Pas gue datang ke rumahnya dia tuh, gue kaget bang. Rumahnya itu udah penuh sama warga, sama polisi. Udah ya menurut gue tuh gue udah kaget aja apa yang terjadi gitu. Maksud gue datang ke situ apa, sampai di diri gue tuh gue nanya-nanya, ada apa sih ini lu ada apa, ya kan, kemarin lu bilang sama gue kayak gini, apa ini semua kejadian? Gue bilang gitu sama dia bang. Dalam hati gue tuh gue selalu ngomong, ada apa sih Pas gue masuk ke dalam, adiknya bilang, Kak Vera, kayaknya udah dibawa ke rumah sakit, tapi dikabarin sebelum sampai rumah sakit udah meninggal bang. Dari perjalanan tuh. Nah, itu yang gue shock banget bang. Sampai di rumahnya dia tuh gue, satu yang gue cuma cari anaknya. Gue bilang sama tenaganya, mana anaknya Erna? Terus tenaganya bilang, oh itu ada di sebelah katanya, lagi nangis. Disitulah gue cuma gendong anaknya. Anak itu lagi nangis bang. Ya mungkin tau lah anak kecil itu ya, kalau orang tuanya tuh, ibunya tuh udah nggak ada. Gue ngeliat anak itu sedih banget bang. Anak sekecil itu ngeliat orang tuanya dalam posisi ya udah nggak bernyawa gitu. Seandainya itu bocah bisa ngomong ya bang, udah minta tolong kali buat bantuin ibunya. Si Erna itu bang,
dianiaya sama si Robi suaminya itu, sangat keji banget bang bagi gue ya. Tangan diikat, diumpetin di kamar mandi, ya namanya mulut ditutup dengan lakban kan udah kita nggak tahu bang. Iya. Oh jadi disekap nih? Iya, disekap di kamar mandi katanya. Ditemuin sama warga bilang sama RT, karena kan memang biasanya Erna itu kan kalau pagi kan jemurin baju sama anaknya sambil gendong. Ini kok tumben banget, sehari ini kok nggak kelihatan, nggak ada suara apa-apa. Iya. Nah, pas pagi itu dengar suara anak kecil nangis. Bingung lah, ini kok ada suara anak kecil tapi si Erna kok kayaknya diem aja gitu. Iya. Nah, akhirnya tuh tetangganya semua memutuskan untuk lapor lah ke RT. Bongkarlah rumahnya dia. Akhirnya dibongkar. Ya udah, lihatlah si Erna dalam posisi seperti itu di kamar mandi. Gue shock banget bang, gue diceritain kejadian dia kayak gitu. Yang sangat tragis ya gue ngeliat anaknya, untung aja anaknya nggak dibikin kayak gitu. Iya. Cuma yang gue inget ya pesennya almarhum itu si Erna bang, yang selalu gue inget. Pokoknya ke Vera, gue titip anak gue ya, pokoknya lu jagain. Ya kayaknya seakan-akan dia itu udah punya firasat yang dia dia bakalan pergi jauh, bakalan ninggalin anaknya. Karena memang mungkin dia udah ngerasa suaminya itu udah banyak bikin kelakuan yang aneh. Yang menurut gue tuh gue bilang suruh bilang sama orang tuanya, tapi dia nggak mau bilang sama mamanya. Dipendam sendiri lah. Dipendam sendiri, dan akhirnya ya udah nyawa dia yang jadi taruhannya bang. Pas saat itu tuh gue ngerasa hancur banget bang sama apa yang selama ini gue lihat sama kehidupannya si Erna itu bang. Dari masih SD sampai di SMP, SMA, sampai kita kerja bareng, yang gitu banyak kesulitan, dari prihatin. Si Erna nyari duit sendiri, banting tulang, bantuin ibunya jualan, dan akhirnya dia nemu jodoh si Robi ini yang menurut gue tuh biadab banget bang, nggak punya hati gitu. Dia korbanin, dia nggak kerja buat ngurusin anaknya, tapi pada akhirnya si Robi itu jahat sama si Erna. Ya cuma gara-gara dia tuh nggak mengakui apa yang dia selingkuh, tapi malah fatal buat dia. Padahal dia baru punya anak ya segitu cantiknya bang, anaknya cantik banget. Tapi sih sekarang dia dengan kejadian si Erna seperti ini, si Robi sih udah ditangkap sih bang. Udah ditangkap? Iya, pas hari itu juga sorenya udah ditangkap dia di daerah Subang lah. Ya gue sih sangat bersyukur ya bang, namanya teman gue digituin, siapa sih yang nggak marah? Ya kan, teman gue kan ya namanya teman gue dari SD, dia ngerasa nggak ada kebahagiaan yang menurut gue tuh sama si Robi itu bakalan bahagia menurut gue. Sampai dia cerita kalau dia bakalan nikah sama si Robi. Gue bilang sama dia, yakin lo bakalan nikah sama si Robi? Iya, dia orang baik, gue yakinin dia. Tapi dia ya udah, iya nggak apa-apa, dia yakin dengan keputusan dia. Menurut gue kan ya mungkin lah lu bakalan dapat bahagia sama dia, karena kan dia terlalu banyak cobaannya bang. Dari SMP, SD, gak ada kebahagiaan semenjak dia ditinggal sama bapaknya. Disitulah gue ngerasa sangat sayang. Gue kalau taunya kayak gini sih mungkin gue gak ngizinin dia nikah sama si Robi bang. Pasti. Karena kan dia kenal juga di dunia apa sih, media sosial gitu kan. Yang menurut dia, kata dia bahagia, kenal, orangnya baik, tapi ternyata kenyataannya beda. Jadi pada akhirnya tuh bang,
jenazahnya enak kan datang bang sore itu di rumahnya mamahnya, dan akhirnya tuh langsunglah dimandikan. Karena kan dari rumah sakit itu kan menurut kita kan mandinya nggak terlalu abdol bang. Akhirnya mamanya untuk memutuskan untuk mandiin lagi biar semuanya abdol dengan kematiannya seperti itu kan bang. Yang gue sangat sedihkan lagi bang, gue mandiin dia tuh lihat posisi badan dia semua tuh banyak luka-luka yang menurut gue tuh ya Allah bang, pada biru semua badannya, perut dia, tangan dia kayak bekas diikat, ya pokoknya banyak banget bang. Jadi selama ini dia berumah tangga, dia dipukulin ya kan sampai ke badannya. Tadinya kan gue pikir kan dia cuma bagian muka ya, karena gue nggak tahu dalamnya dia. Pas gue mandiin itu tuh ya Tuhan, gue semua bilang, karena lu ngapa nggak ngomong sih dengan keadaan badan lu dipukulin kayak gini ya kan. Gue ngeliat pas mandiin ya itu apa ya, sedih banget bang gue ngeliat badannya kayak gitu yang lebam semua, banyak luka-luka, pukulan apa. Gue cuma bisa sekuat ini lu dengan keadaan lu badan lu diginiin sama si Robi yang menurut gue udah jahanam banget tuh suami. Akhirnya ya gue mencoba bilang sama, udah ya lu ikhlasin anak lu, insya Allah gue bakal jagain anak lu. Gue bilang sama dia kayak gitu bang, biar lu tenang, biar lu tuh jalannya tuh semua lancar nanti di kehidupan lah. Lu gak usah mikirin anak lu, insya Allah kalau gue ada rezeki gue bakal setiap hari ngelongok anak lu. Gue pesen sama dia kayak gitu bang, karena gue berpikir mumpung dia masih ada belum dimakamin, apa yang gue ungkapin semua gue ungkapin ke dia. Tadinya kalau misalnya taunya kayak gini, gue tahu diri dia tuh banyak luka-luka, mungkin beda hal ya bang. Gue bakalan langsung bilang ke mamanya, karena pada saat itu yang gue lihat tuh lebamnya cuma di muka. Ternyata seluruh badan. Nah itu dia yang bikin gimana ya, kayak diri gue tuh ngerasa bersalah dengan apa yang harus gue tutupin gitu, ngikutin apa yang dia omongin, gak usah bilang ke mamanya masalah dia gini-gini. Dan akhirnya tuh makamin lah si Erna sore itu juga. Kelar makamin, akhirnya malamnya kita kan mengadakan pengajian bang, tahlilan untuk si Erna hari pertama. Kita ngaji kayak biasa orang tahlilan lah bang, kita baca Yasin. Aku juga kan ikut baca Yasin tuh bareng suami, teman-teman kerja semua sampai malam, sampai jam 9 malam. Nah di tengah malam mau selesai baca Yasin itu, aku di kejauhan itu ngeliat sesosok Erna bang, yang menurut gue tuh itu Erna ya, dalam hati aku begitu tuh. Gak lama kemudian aku nyolek adiknya nih, Okta itu Erna kan? Aku bilang tuh sama adiknya, hah iya kak, itu kakak aku, dia bilang gitu tuh kan. Nah terus yang lain juga ngeliat bang, karena aku kan berisik kan ngomong sik-sik si Okta ke adiknya. Iya, nggak lama kita pada berisik hilang lah. Jadi ngeliat semua nih ngeliat posisinya tadi, nih. habis selesai kita baca Yasin, di pertengah baca Yasin itu udah mau selesai nih, aku ngeliat ke depan kan, mataku tuh, tatapan aku tuh ke depan aja bang. Iya. Nah ya sekiranya ada 30 meteran lah. Itu bukannya Erna, itu aku bilang tuh dalam hati. Nah aku bilang colek nih adiknya, Kak itu bukannya Kak Erna ya? Nah kata si Okta, wah iya itu Kak Erna. Ya udah tuh rame, yang lain deh temen-temen kantor lu pada ngeliat, wah iya itu Erna, pada gitu kan. Nggak lama kemudian hilang lah bang. Disitulah bang, gue ngerasa mungkin gue belum tenang kali ya
dengan kematian lu saat ini. Ya cuman gue bilang sama dia, udah lu tenang, baik-baik di sana. Tuh suami lu juga si Robi udah ditangani sama polisi. Mudah-mudahan insya Allah dia bakalan dapat ganjarannya sama kayak apa yang dia rasain sama lu. Gue bilang gitu sama dia. Akhirnya tuh gue pulang tajihan bang, gue balik deh nih. Ya sekiranya jam 11 kan. Ya gue sih ya biasalah kalau orang habis ngaji kan pasti bawa berkat lah. Nah gue mau makan berkat tapi suami gue nggak mau. Akhirnya dia minta masak mie lah sama gue. Gue ke dapur nih, gue nyalain kompor, gue buka jendela. Karena kan kalau misalnya gue masak kompor itu kan biar ada udara, gue buka jendela bang sedikit. Di saat gue sempet masak mie, gue sekelintasan tuh ngeliat si Erna bang, selebasan. Emang iya itu si Erna gitu tuh di jendela. Gue antara kayak gimana ya bang, antara kayak nyata nggak nyata tapi kayak mimpi tapi nggak mimpi gitu. Karena memang posisinya tuh gue lagi masak mie. Ya gue kaget kan. Ya udah tuh gue langsung buru-buru aja tuh gue tutup, gue matiin kompor. Karena gue kan ya namanya orang baru kan masih ada iseng kan. Ya walaupun dia temen gue bang dari kecil tapi gue masih ada rasa isengnya. Gue diam aja. Cuman dalam hati gue, lu ngapa sih jangan gangguin gue cuma bilang gitu bang. Insya Allah udah lu tenang aja ya kan, lu tenang-tenang aja di sana. Anak lu pun insya Allah nanti gue selalu lihat. Gue bilang sama dia, lu tenang aja. Gue tidur dah tuh pas udah malam. Tidur kayak biasa lah tidur. Singkat ceritanya bang, jadi gini, pas malam ke-7 gue kan ngaji bang, ngaji di tempat Serna. Baliklah nih gue selesai ngaji asinan, baliklah jam 10 gue balik dari rumahnya Erna. Gue diantarin sama temen gue, kebetulan kan suami gue tuh lagi dapet shift malam kan. Ya gue biasalah pas pulang dari rumah Erna gue lapar ya gue ke dapur lagi nih, gue nyalain kompor, gue bikin makanan lah. Nah pas gue nyalain kompor itu gue ngerasa di jendela itu ada sekelebatan si bayangan Erna cepet tapi dia kayak ngungkapin kata-kata bang gitu. Fer, gue titip anak gue ya. Itu tuh kayak gue kayak mimpi atau nyata gitu. Langsung aja gue matiin kompor gue karena gue pikir nggak ada suami gue kan iseng bang. Gue matiin kompor gue, terus gue tidur aja kan. Gue tidur, nah itu berlanjut bang. Dalam mimpi gue tuh ketemu sama si Erna kayak di lapangan apa ya, tanah kosong yang nggak ada rumah, nggak ada apapun gitu. Cuman ada gua sendiri sama dia gitu. Di situ tuh gue cuma bilang, Erna, ini lo. Gue cuma bilangnya, ini bener lo katanya. Iya Fer, gue minta tolong sama lo untuk jaga anak gua, perhatiin anak gua. Pokoknya dari masih dia kecil sampai dia besar, lu tolong perhatiin, lu liatin, lu jagain. Apapun yang terjadi, tolong gue titip sama lu anak gua. Karena kasihan anak gua nggak ada sosok ibu sama ayah. Itu tuh pas dia ngomong kayak gitu tuh, gue langsung bangun bang. Gue bangun, hah? Ini mimpi apa bener sih? Yang gue rasa tuh kayak nyata tapi memang dia ketemu gue tuh dalam mimpi ya bang mungkin ya. Dengan dia minta titipin anaknya dia yang masih cukup kecil ya, udah tinggal mati orang tuanya, ibunya, bapaknya pun nggak jelas ya. Nah kebetulan di saat situ tuh mungkin si Erna ngerasa deket sama gua dari gue SD sampai kita bareng kerja kan. Ya, pokoknya dia curhat, temen curhat kita bareng
Disitulah gue ngerasa, oh iya, gue bakalan titip dan jagain anak lo kok. Pas kejadian itu, malam itu pun gue ngimpi itu tuh, paginya gue langsung ngajak suami gue pulang kerja langsung ke makamnya bang. Oh, ziarah? Iya, gue langsung ziarah ke makamnya si Erna. Karena menurut gue hari ke-7 itu mungkin yang menurut gue mungkin dia bakalan hilang dengan sendirinya untuk hari kelanjutnya dengan dia nitipin anaknya. Akhirnya gue ke makam dia untuk ziarah dan gue bilang sama dia di ziarah, baik kalau memang lu datang dalam mimpi gue untuk jagain anak lu, gue bilang sama dia, gue janji memang dari awal kejadian itu gue tahu lu meninggal, gue gendong anak lu itu pun gue udah janji sama diri gue sendiri, gue bakalan jagain anak lu, gue bakalan perhatiin anak lu, pokoknya setiap gue ada rezeki gue selalu bakalan perhatiin anak lu, karena lu tuh temen gue yang selalu yang gue tahu sampai cerita yang saat ini lu alamin sama suami lu pun itu dulu kan gue tahu. Tapi yang gue sayangin ya itu, kenapa gue nggak bantu lu untuk cerita sama orang tua lu sendiri, dan pada akhirnya ya gue rasa bersalah yang harus gue penuhin janji-janji gue itu untuk jagain anak lu sampai dia dewasa, karena anak lu itu kan perlu sosok ibu, sosok ayah yang mungkin anak sekecil itu nggak harus patut untuk ditinggal gitu ya bang. Nah, disitulah gue ngerasa, oh ya ibarat kata si Erna itu udah nggak ada, tapi masih ada titipan, yaitu dia anaknya. Tapi gue bakalan jagain dia selalu bang, gue bakalan ingat selalu walaupun anaknya itu dijagain sama mamanya saat ini. Ya namanya ibunya itu kan belum dapet cucu ya, cucu tinggal satu-satunya ya, pengganti Erna lah sebagai anak. Ibunya pas udah tahu kejadian itu, ya dia juga ngerasa bersalah bang ibunya, kenapa selama ini Erna nggak pernah cerita sama mamanya dengan keadaan dia, kebahagiaan dia yang selama ini nggak bahagia. Gue bener-bener shock banget bang. Dari situ bang, gue pikir kan Erna nggak bakalan datang lagi ya untuk yang 7 hari malamnya itu. Akhirnya tuh mengiringnya waktu 40 hari kematiannya dia, kan kita ngaji bang. Biasalah kan gue bikin orang tuanya itu kan bikin nasi bok kan, gue masukin. Nah gue lewat di kamarnya adinya itu, gue kaget bang, gue pikir si Erna nggak bakalan nongol lagi nih. Gue shock banget. Pas gue lewat pintunya adinya si Erna nih, si Okta, itu Erna. Gue berhenti tuh bang di pintunya. Dia cuman duduk di atas kasur ya dengan pala melengos gitu bang, duduk di kasur ngeliat gue dengan melengos kayak gitu, senyum gimana ya, kayak senyum ikhlas gitu. Kasih senyuman. Iya, kasih senyuman sama gue di depan pintu. Gue karena kan gue berhenti di depan pintu, gue merhatiin itu Erna apa bukan. Gue bilang, pas gue lihat, bener si Erna bang. Si Erna semua melengos kayak gitu, duduk sambil duduk di kasur, dia ngeliat gue semua ngasih senyuman. Ya menurut gue tuh, gue kaget. Gue cuma balikin senyuman, itu loh. Dia cuma senyum ngeliat ke gue. Ya mungkin yang menurut gue tuh tanda tanya dia udah bahagia kali ya bang. Di 40 harinya ini dia ngerasa udah enjoy dengan apa yang udah ikhlasin.
dan dia apa yang dia udah lihat dengan keadaannya dia, anaknya udah dia yang jagain, dan dia juga udah menitipkan ke gua. Ya orang tuanya pun udah mengikhlaskan apa yang terjadi. Ya di situ sih mungkin si Erna udah merasa tenang kali ya bang, menurut gua, dengan adanya apa yang dia titipin ke gua. Mudah-mudahan gua bisa jaga dan gua mampu sedikitnya ada rezeki ya gua bisa lihat anaknya, ya beli-beli susu lah, beli makanan kecil buat anaknya. Ya setidaknya gua mampu dan melihat anaknya tuh sampai dewasa, sampai tumbuh besar lah. Iya, yang dia pintakan hanya itu bang. Karena kan menurut dia kan anak sekecil itu yang nggak seharusnya apa ya namanya, masih ada orang tua Sosok yang ibu. masih sosok ibu, masih disayangin sama orang tuanya, ibunya, bapaknya masih sedeng-sedengnya lah. Tapi kenyataannya tuh Erna itu sebagai ibu harus ninggalin dia dengan keadaan ya sangat disayangin lah bang. Ya mungkin anak sekecil itu belum paham dengan keadaan ibunya saat ini. Ya nanti makin besar akan aku jelasin gitu bang, dengan keadaan Erna nantinya kalau sudah waktunya. Yang penting Erna itu saat ini aku udah lihat di kamar adiknya itu dengan senyum yang indah, yang indah, pokoknya ikhlas banget. Aku tuh udah bahagia bang, nggak kayak sebelum-sebelumnya dia ngagetin aku dengan titip anak selalu kayak gitu kan. Tapi aku pas ngeliat dia di kamar adiknya itu senyum bahagia bang. Yang gue cuma bilang, ya udah lu tenang-tenang aja ya, gue bakal selalu nitipin Al-Fatihah buat lu, dan lu nggak usah khawatir anak lu. Kalau gue ada rezeki gue selalu ingat sama anak lu. Itu yang gue selalu pesen bang. Dari situ udah nggak ada kemunculan lagi nih dari sosok almarhumah? Alhamdulillah sih bang, pas semenjak 40 hari itu belum ada lagi. Mungkin ini terakhir kali ya. Iya. Almarhumah ini ibaratnya mengucapkan terima kasih lah sama Kak Vera ini ya. Betul bang. Ya. Karena kan ya menurut gue kan suaminya pun udah tertangkap dan menerima apa yang hukuman yang dia perbuat kan. Orang tuanya pun si Erna, mamanya juga udah mengerti apa yang terjadi sebelumnya. Sedikit demi sedikit kan gue udah cerita sama orang tuanya, dan sama mamanya Erna pun udah mengikhlaskan agar Erna itu tenang juga bang. Jadi pas sampai di situ bang, banyak sih sedikit kejadian pas tinggalnya si Erna meninggal itu. Di lingkungan kontrakannya dia sih banyak sih warga-warga yang tetangga dia banyak ganjil-ganjil bang. Banyak yang melihat sosok dari almarhumah. Iya, namanya kontrakan bekas sebutan pembunuhan ya bang. Itu ada yang ngelihat katanya bayangan Erna di dalam rumahnya. Aktivitasnya. Iya, pokoknya bayangan-bayangannya ya menurut dia tuh gak wajar lah. Cuman makin kesini tetangga pun akhirnya hilang dengan sendirinya sih bang. Hilang dengan sendirinya. Iya, mungkin udah si Erna pun udah mengikhlaskan, udah tenang dengan keadaan dia saat ini, dan suaminya pun itu yang membunuh dia pun juga udah dihukum ya, dengan seadil-adil lah hukumannya, dengan pokoknya luar biasa lah. Oke, baik Kak Vera, nanti kita bakal lanjut aja nih kayak di sesi pertanyaannya. Siap bang. Iya Kak Vera, sebelumnya ini memang mungkin kejadian yang bahkan sampai saat ini nggak bisa dilupain sama Kak Vera sendiri ya. Betul bang. Masih teringat jelas ya di benaknya Kak Vera ya. Masih. Dan ini memang sahabat atau teman dari kecil ya? Iya. Kak Vera ya? Bener, itu temen ya apa ya, benar-benar dari kecil bang, dari SD ya? Namanya kita berjuang. Aku ngeliat dia perjuangan si Erna, dia jualan
buat bantuin orang tuanya. Sampai dengan sekolah ya. Ya buat bantuin biaya sekolah semenjak orang tuanya bapaknya itu meninggal. Ya disitulah aku tuh bener-bener tahu gitu. Tahu ya. Tahu selak beluk dia. Dan memang pada saat waktu itu dia nggak mengizinkan nih untuk Kak Vera setelah udah menikah nih ya. Iya. Nggak mengizinkan Kak Vera untuk menceritakan apa yang almarhumah alami nih. Enggak. Dari kekerasan suaminya ini. Betul. Jadi dia tuh sempat setiap ketemu sama aku tuh nggak boleh, jangan cerita sama ibu katanya. Pokoknya tutup ya. Gue pikir kan karena memang lebamnya cuma di muka aja ya. Ya udah gue nggak pernah apa yang dia bilang jangan cerita, gue nggak cerita bang. Iya. Ya udah posisinya ya gue bilang ya udah aman lah, cuma sedikit mungkin nggak ada luka yang menurut gue tuh lebih dari itu kan. Ya udah mungkin besok berubah, nanti besok juga bakal baik lagi kok. Gue pikir ya udah gitu. Ya udah gue nggak pernah cerita karena si Erna sendiri juga nggak pernah bilang dan dia nggak ngizinin. Buat diceritain ke keluarganya sendiri ya. Makanya itu ini saya sayangin bang. Iya, dan bahkan dari tetangga yang kanan kirinya pun sering mendengar cekcoknya nih katanya nih tadi ya. Pokoknya dari dia berumah tangga tuh tetangganya itu semua pada tiap malam tuh selalu cekcok dengan cecokannya dia, pelahiannya dia bang sama suaminya. Sampai kejadian aneh-aneh aja juga mereka tahu tetangganya. Sebelum malam itu terjadi. Iya, jadi ya. Itu ya. Pokoknya tetangganya tuh keanehan dari rumahnya Erna itu semuanya udah paham lah. Tiap hari kayak gitu terus. Pasti sering berantem nih cekcok iya, nih. Itulah tetangganya tuh sampai kayaknya ngeliat dia tuh kayak udah makanan sehari-hari lah, ngeliat dia berantem tiap malam. Iya. Ini memang jarak dari rumah almarhumah ke rumah orang tuanya nggak begitu jauh atau gimana nih? Kalau dibilang jauh sih ya lumayan jauh bang. Cuman kita beda RT. Beda RT aja. Misalnya dia RT di RT 5 nih, kita di RT 10. Oh, hanya beda beberapa RT aja. Berapa RT aja. Jadi memang sosok dari almarhumah ini mendam sendiri nih apa betul yang bang. Ya. Hanya mendam sendiri apa yang dia rasain, kesakitannya dia, kesulitannya dia, kejahatan suaminya, yang menurut gue tuh. Cuman Kak Vera aja nih yang tahu. Nah, yang menurut gue itu yang gue sayangkan, gue pikir suaminya itu jahat, mukulnya itu cuma bagian muka aja bang. Pada saat itu pas dia meninggal barulah gue kaget. Pas lagi mandiin. Nah itu bang yang gue sayangin banget bang, bener. Gue ngeliat keadaan dia pas lagi dimandiin itu, badan dia itu ya gimana ya, penuh dengan lebam, luka yang luar biasa lah bang. Di situ Kak Vera baru tahu atau melihat secara langsung. Nah itu dia bang. Kondisi tubuh dari almarhumah ini ya, si Erna ini ya. Untuk saat ini anaknya umuran berapa nih kalau boleh tahu nih? Kalau sekarang ya mungkin udah 2007 kayak keadaan 2006 ya? 2006 bang. 2006 18 tahun lah ya. 18 tahun ya, sekarang sih dia lagi udah lulus mau masuk kuliah sih bang. Baru mau masuk kuliah ya, nih. Kemarin juga aku kan terakhir sih setiap bulan aku selalu ngeliat ngecek keadaannya dia, ya kan sekolahnya dia. Pokoknya aku setiap bulan tuh selalu datang kunjung buat ngeliatin dia. Ya makin dewasa juga dia sekarang udah makin paham, apalagi anak perempuan bang. Udah kayak mamanya persis deh. Persis kayak almarhumah nih ya. Iya, udah kayak pinang di belah dua dah. Pinang di belah dua ya, nggak jauh beda dari sosok almarhumah ibunya ya. Dan memang dirawat sama ibu dan adiknya nih. Ya, udah kuliah nih bahkan ya. Udah mau masuk kuliah saat ini. Udah masuk kuliah ya. Sehat-sehat aja anaknya. Alhamdulillah bang. Beberapa kali Kak Vera ini melihat sosok penampakan dari almarhumah Kak Erna ini ya. Pada saat melihat itu memang almarhumah ini betul-betul pulang ke rumah nih pada saat malam tahlilan itu. Iya betul bang. Ya sebenarnya gini bang, pas kejadian Erna meninggal itu bukannya hanya saya yang ngalamin itu ya. Di kontrakannya pun banyak tetangga-tetangganya yang dengar suara dia nangis. Oh ada beberapa ya. Nah, ada orang yang ngelihat
si Erna lagi keadaan diri, duduk di kontrakannya. Ya sambil mengiringnya waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari dia sampai 100 harinya pun kesini ya dia makin hilang dengan sih sendirinya Bang. nih. Hilang dengan sendirinya. Oh jadi beberapa warga juga melihat Betul. fenomena penampakan dari Benar almarhumah Bang. ini nih. Bukannya hanya saya waktu saya lagi pengajian ngeliat dia di rumahnya ibunya ya. Sebenarnya di kontrakan juga banyak yang udah ngalami seperti itu, tentang ngeliat sosoknya si Erna. Iya, gitu Bang. iya. Jadi memang bisa dibilang mohon maaf ya arwahnya masih ada di sekitaran kontrakan lah Betul ya. Bang. Tapi alhamdulillah anaknya sehat walafiat ya sampai saat ini ya. Kak Erna, dan Kak Erna masih terus silaturahmi nih untuk melihat si anaknya ini dari almarhumah Sekarang ini. udah sehat, saya ngeliat sehat, apalagi udah sekarang udah melanjut dewasa, dia mau kuliah. Ya cukup bahagia aja. Orang tuanya pun ibunya juga ngerasa cucu ini udah kayak dia ngerawat Erna aja, kayak ngerawat Erna kedua lah. Iya. Mungkin ini memang jadi memori yang nggak bisa terlupakan sama Kak Vera ya. Iya benar Bang. Karena dari kecil sampai sekolah kerja bareng ya kan, dan sampai curhat-curhatan dan akhirnya kejadian yang nggak diinginkan terjadi nih ya. Betul Bang. Mudah-mudahan almarhumah Kak Erna ini ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadahnya nih Kak. Amin ya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Vera udah menyempatkan waktu untuk berbagi kisahnya nih di Dimensi Mistik. Sukses terus buat Kak Vera dan salam Kak buat keluarga di rumah ya Kak. Sama-sama Bang. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nyimak atau nyaksikan ceritanya Kak Vera dari awal sampai akhir. Gimana tadi dari segala macam kejadian-kejadian yang memilukan yang kalian tonton, dan di sini kalian juga bisa ambil benang merahnya seperti apa, ambil yang baiknya, buang-buang yang buruknya. Betul. Dan terima kasih banyak buat kalian semua. Sekian gua Aris Dimensi Mistik dan Kak Vera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Vera terima kasih banyak. Sama-sama Bang.